Gerak di tempat. Gerak. Sekitar 510 mahasiswi ditambah 50 personal tambahan yang akan kita Gerak di tempat. Gerak. Mohon kepada Kepala Badan Pusat Statistik untuk menyerahkan bendera Politeknik Statistika STIS kepada perwakilan PKN. Selanjutnya, rencananya kami akan mengerahkan 510 mahasiswa STS plus 40 tambahan orang pegawai dan juga sivitas akademika. Jadi totalnya kira-kira sekitar 560 ya Pak? Ya. 560. Nah, jadi sekitar 510 mahasiswi ditambah 50 personal tambahan yang akan kita deploy ke mobilisasi ke daerah terdampak bencana. Dan tentunya mereka akan bertugas kira-kira selama 2 minggu melakukan beberapa pendataan yang akan dibutuhkan nanti, sehingga nanti data ini akan menjadi basis untuk melihat bagaimana kondisi di daerah pasca bencana. Karena untuk pra bencana itu kami sudah memiliki data-data yang basisnya dalam kondisi pra bencana, antara lain data potensi desa dan juga data DTSN. Nah, sehingga nanti data yang dikumpulkan oleh para mahasiswa ini akan kita sandingkan dengan kondisi pra bencana, sehingga kita lihat sebelum dan setelah bencana. Contoh prioritas datanya apa ya? Kenapa? Contoh prioritas Nah, datanya. data yang akan kita kumpulkan adalah melakukan pendataan keluarga terdampak. Kemudian yang kedua, nanti kita akan juga mendata infrastruktur terdampak di daerah-daerah yang memang paling terdampak bencana. Nah, kita akan prioritaskan di 15 kabupaten kota yang memang paling parah terdampak bencana. Pembagiannya setiap wilayah mahasiswa politeknik ini di berapa banyak sih? Tergantung dari keparahan daerah tersebut akibat bencana tersebut. Jadi nggak kita bagi rata. Yang nanti yang agak parah itu agak banyak, gitu ya. Yang kurang, yang keparahannya tidak terlalu besar, ya kita bisa kurangi jumlah orang yang kita mobilisasi ke daerah tersebut. Untuk wilayah sendiri udah ada wilayah mana saja? Sudah ada 15 antara lain Aceh Tamiang, lalu kemudian Kamera bu, kamera. Izin kamera. Izin kamera. Izin kamera. Antara lain Aceh Tamiang, Aceh Tengah, gitu ya, Aceh Timur, lalu silakan Pak Benar Meriah, ya. terus kemudian Aceh Utara kalau di Aceh ya. Terus Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, terus kemudian juga kalau di Sumatera Barat yang saya ingat Agam, terus Padang Pariaman, Tanah Datar saya ingat. Ibu, ini sejarah kali pertama Bu ya STIS diterjunkan ke lokasi bencana untuk PKL Bu ya? Ya, jadi ini kebetulan mahasiswa di tingkat 3 ini kan memang ada kurikulum untuk melakukan PKL. Nah, kebetulan karena ada kebutuhan untuk pendataan juga, maka kemudian PKL ini kita arahkan untuk sekaligus masuk kepada daerah terdampak bencana, sehingga nanti bisa melakukan pendataan. Jadi ini sebenarnya buat mahasiswa PKL ini sesuatu pengalaman yang luar biasa yang tidak akan pernah dialami oleh mahasiswa PKL sebelumnya. Ya, ini benar-benar beyond business as usual, dan pengalaman mendata kondisi pasca bencana itu akan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi mahasiswa-mahasiswa PKL. Karena kondisi dan situasinya pasti akan berbeda, tantangannya juga akan berbeda. Bahkan mereka ini membutuhkan dedikasi dari semua mahasiswa PKL, membutuhkan profesionalisme dan integritas. Bu, untuk dosen pembimbingnya sendiri ada berapa Bu nanti? Ada berapa ya Pak Wakan, silakan Pak? Ada 17 dosen pembimbing, terus 37 dari pegawai BPS pusat yang melakukan supervisi pembimbingan di lapangan juga. Karena kuliah masih berjalan sehingga tidak semua dosen bisa pergi.
dan akhirnya di backup oleh pegawai BPS Pusat, terutama Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.